Ketika hidup membawa kita pada keadaan-keadaan yang di luar dugaan, bahkan penuh tantangan dan pergumulan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Tuhan, kami hendak belajar firman-Mu. Tolonglah kami supaya mengerti dan menjadi taat. Amin. Mari kita membaca Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nama Simon orang Kirene tiba-tiba muncul dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus. Padahal Simon bukanlah seorang yang berpengaruh, memiliki kuasa. Simon juga bukan tokoh populer di saat itu. Tapi namanya tiba-tiba dicatat dalam cerita penyaliban Tuhan Yesus, sebab dia dipaksa oleh tentara Romawi untuk ikut serta memikul salib Yesus. Saudara, bagaimana reaksi Simon? Inilah yang kita pelajari dalam perenungan di saat ini. Simon tidak protes, dia tidak marah, dia tidak membantah, dia tidak memberontak. Tetapi dia bersedia untuk memikul salib, dia bersedia untuk menanggung apa yang harus ditanggungnya. Mari kita belajar dari Simon, respon atas keadaan yang sulit ini. Padahal kisah penyaliban adalah peristiwa yang begitu menakutkan, penganiayaan yang begitu besar. Tapi respon Simon atas keadaan ini justru membawa dia dan seisi keluarganya pada iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 16 ayat 13, Paulus menyapa Rufus, anak Simon, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan dia menyapa istri Simon, ibu dari Rufus, sebagai ibunya. Dari apa yang terjadi ini kita belajar bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami masa-masa sulit. Keadaan datang begitu tidak terduga dan membuat kita mengalami gumul yang besar. Tapi dalam situasi yang seperti ini saudara, protes, memberontak, kecewa dan marah pada Tuhan bukanlah pilihan. Sikap yang demikian justru dapat membuat kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sebaliknya, kisah tentang Simon mengajari kita, mari memiliki hati yang rela untuk memikul salib mengikut Tuhan. Mari memiliki hati yang mau menanggung apa yang harus kita tanggung. Sebab dalam masa-masa penuh kesukaran dan gumul, Tuhan melatih kita untuk cakap menanggung persoalan-persoalan hidup, tapi juga cakap untuk mengatasi masalah-masalah yang datang. Dalam kesukaran-kesukaran dan gumul, bahkan situasi yang tidak terduga datang pada kita, Tuhan membawa kita untuk melihat pertolongan dan kemurahan-Nya. Dalam situasi yang demikian, Tuhan membawa kita untuk melatih diri menjadi pribadi yang mau taat, tunduk, dan setia kepadanya. Tidak pernah diizinkan Tuhan hal-hal datang di hidup kita untuk mencelakakan kita. Tapi Dia membawa kita melewati setiap tantangan dan gumul untuk menjadi pribadi yang menikmati kasih setia-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami pribadi yang selalu rela mau memikul salib bersama Tuhan, juga bersedia untuk menanggung apa yang harus kami tanggung, agar kami dapat terus berjalan dalam kesetiaan mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah
untuk kemuliaan